Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Eka Amalia. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk memasak sambal tahu. Ini sesuai request dari teman-teman dan juga saudara-saudara saya yang udah pernah nyicip sambal tahu ini ya. Jadi ini resepnya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya agar kalian dapetin informasi resep terbaru dan review produk dari saya. Well, ini saya pakai sambal tahunya di mix sama kentang ya, karena kalau sambal tahu saja biasanya di rumah ada yang hobinya kentang, jadi saya campur sama kentang ya. Atau misal kalian mau pakai tahu semua atau kentang semua juga oke banget. Ini sepertinya receh banget ya teman-teman ya cara buat sambal tahu, tapi bagi pemula ini sangat berguna sekali teman-teman, karena ada beberapa teknik yang membuat sambal ini menjadi lebih gurih dan tidak cepat basi teman-teman. Oke. Nah, jadi di sini kentangnya saya potong memanjang. Kalau misal kalian mau potong dadu juga nggak apa-apa ya, tergantung selera masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian mau potong kecil-kecil juga boleh, tapi kalau menurut saya untuk sambal kentang yang basah seperti ini, sebaiknya kentangnya dipotong agak besar ya. Jadi lebih berasa banget kentangnya. Oke, ini kentang kalau sudah selesai kita goreng teman-teman ya. Kita gorengnya sampai empuk teman-teman. Jadi kalau misalnya udah panas minyaknya kita goreng, lalu kita tutup nanti wajannya biar lebih cepat lembut kentangnya dan berkulit ya. Oke, di kompor satunya kita tumis bumbunya teman-teman, bumbu sambalnya itu sudah siapkan. Saya siapkan wajan satunya untuk menumis sambal di sebelahnya ya, jadi kita nggak nunggu kentangnya matang dulu tapi sebelahnya udah siap. Kalau teman-teman nggak ada wajannya cuma satu, nggak apa-apa ya, dipakai untuk goreng dulu sebelahnya, nggak usah, karena nggak mungkin kan wajan satu mau buat satunya untuk nyambal, satu buat goreng. Oke, jadi untuk yang pemula jangan kecil hati, karena memasak itu sebenarnya bukan hanya sekedar hobi ya, tapi teman-teman juga harus berlatih, bukan hanya sekedar resep juga, tapi juga memasak itu sebenarnya dari hati teman-teman. Kalau hati kita bahagia, masakan kita juga akan enak loh ya. Jadi yakin aja pada kemampuan diri dan jangan mudah putus asa, oke? Nah, jadi sambalnya ini kita tumis dengan minyak yang cukup banyak. Tapi kalian mungkin kaget ya kenapa minyaknya harus banyak. Jadi di sini minyak ini membuat bumbunya menjadi lebih cepat garing, teman-teman. Kalau bumbunya enggak garing, minyaknya kurang, bumbunya enggak garing. Nah, disitulah nanti sambal kita lebih cepat basi dan baunya juga langu, teman-teman ya. Jadi di sini bumbu dasarnya cuma cabai sama bawang merah aja loh teman-teman, nggak pakai bawang putih malahan ya. Nah, jadi ini bumbunya harus benar-benar kita tumis sampai garing. Nah, jadi menghemat waktu ya. Yang sebelah kiri kita goreng kentang, yang sebelah kanan kita tumis bumbunya. Jadi sambalnya kita aduk-aduk terus ya, karena sambal ini ketika memblendernya kan kita menggunakan air, jadi airnya harus kita buang dulu, kita keringkan dulu, baru nanti bumbunya akan lebih cepat untuk matang dan garing ya. Tahap memasak ini nggak perlu pakai api kecil atau api sedang ya, kita gunakan api besar saja biar lebih cepat matangnya. Karena kalau menggunakan api kecil dia justru lebih lama matangnya ya, dan itu memakan waktu juga. Nah, ini kita masukkan garam sama micin. Kalau kalian tidak mau pakai micin, nggak apa-apa, bisa di skip ya teman-teman ya.
atau mau diganti kaldu jamur juga boleh, tapi takaran garamnya harus dikurangin karena garam itu udah asin dan kaldu jamurnya juga asin ya. Kecuali kaldu jamurnya enggak ada rasa asinnya, boleh ya. Nah, itu udah mulai kering bumbunya ya teman-teman ya. Nah, tapi itu kelihatannya bumbunya kering dan kurang minyak, jadi kita tambahin lagi minyaknya. Nah, minyak ini memang banyak, tapi nanti di akhir dia akan terpisah antara bumbu sama minyak. Jadi minyaknya bisa kalian sisihkan, nggak usah diambil semua untuk dipindahin ke mangkok ya. Nah, seperti ini. Jadi semakin banyak minyaknya, semakin cepat bumbu kita untuk matang dan garing, teman-teman. Nah, ini penampakan minyak sama bumbunya udah mulai terpisah, berarti dia udah mulai garing, teman-teman ya. Udah mulai bergranul, udah mulai kering dia. Nah, tahap inilah baru boleh kita memasukkan air asam jawanya. Nah, ini ya. Seperti ini. Jadi inilah resep yang diajarkan mama saya bagaimana cara membuat sambal. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen membuat sambalnya lebih awet dan juga tidak cepat basi, seperti ini tekniknya. Jadi bumbunya harus benar-benar garing dan baru boleh dimasukkan air asamnya teman-teman. Terakhir baru kita masukkan gula pasir. Kalau kalian tidak suka rasa manis, gula pasir boleh di skip ya. Oke, ini udah selesai sambalnya, kita goreng tahunya. Jadi tahunya ini digoreng jangan sampai terlalu kering kulit luarnya karena nanti dia enggak moist teman-teman. Cukup sampai berkulit aja ya. Nah, seperti ini. Oke, nah ini udah selesai. Lalu kita pindahkan ke wajan yang sudah berisi sambal tadi dan kita masak kembali teman-teman dengan api yang sedang saja biar bumbunya meresap ke dalam tahu dan kentangnya ya. Nah, seperti ini. Oke, ini udah selesai dan siap untuk dinikmati. Mudah ya teman-teman ya. Yang penting ada niat dan yang pasti juga jangan lupa semua bahan harus ditimbang dengan menggunakan timbangan digital dan juga gelas ukur agar hasilnya lebih maksimal ya. Jadi dengan teknik seperti ini dan juga dengan alat yang maksimal, hasil juga maksimal. So, jangan lupa ya, klik like komennya biar kalian bisa berbagi info juga atau bertanya di channel ini ya. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.